Sesaat lagi Anda akan mengikuti ibadah online GBI Kima. Mari siapkan hati Anda untuk menyembah dan menerima kebenaran firman Tuhan. Selamat beribadah. Shalom keluarga Kima, karena anugerah Tuhan kita boleh memasuki minggu pertama di bulan Mei ini. Dan kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk setiap keadaan yang boleh kita lewati sampai saat ini. Terutama di masa-masa pandemi ini, kita tetap percaya bersama Tuhan kita boleh melewati situasi apapun itu juga. Mari saudara, hari ini saya mengajak saudara untuk menyembah Tuhan. Berjumpa Tuhan dalam hadiratnya, meninggikan namanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami yang rindu menyembah-Mu pada hari ini. Mengangkat pujian kami, mengangkat sembah kami yang terbaik Tuhan. Biar semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang beracara di dalamnya. Ini syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama kita mengangkat pujian ini saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sama-sama kita angkat pujian ini dari awal saudara, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwa kami berserah Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya.
mujizat dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami percaya dan kami hanya bergantung kepada-Mu Tuhan, sebab Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkau sumber segalanya dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau angkat pujian ini, kami mau katakan, menyucikan kami, Kau menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu yang tercurah membebaskan, mencucikan, memulihkan, menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa seperti Engkau. Haleluya. Kami naikkan pujian kami, kami naikkan sembah kami yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Kami rasakan hadirat-Mu mencapai setiap kami, memenuhi setiap kami. Oh, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biar setiap lutut berteduh Kaulah Raja, biar setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan, yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. 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 Sebab Kau segalanya bagi kami, Kau Yesus Kristus Tuhan kami, yang bangkit dan menang melawan maut. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus.
kami masing-masing memuji-muji menyembah-Mu Tuhan. Karena kami ingin berjumpa dengan Engkau. Sebab yang kami tahu, setiap orang yang berjumpa dengan Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Seperti Musa di Gunung Sinai berjumpa dengan Engkau. Wajahnya menjadi ceria, hatinya penuh damai sejahtera. Ia kembali mendapat terobosan pernyataan dari Tuhan. Bahwa Tuhan siap kembali menyertai Israel ke tanah perjanjian. Dan pasca perjumpaan itu, dia pulang membawa 10 hukum Taurat. Ketika firman Tuhan dibentangkan, kami berjumpa dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Firman-Mu ini yang akan memerdekakan kami Tuhan. Sehingga kami berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan lainnya. Kami berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Kami berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Dan berkati kami, lawat kami tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saya ingin menyampaikan sukacita saya. Terima kasih kepada tim yang mempersiapkan ibadah online ini dan tim pujian penyembahan GBI Kima. Terima kasih atas kerjasamanya sehingga kita bisa kembali untuk ibadah pada pagi hari ini. Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Minta Cesaria bisa baca. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ya, sekian pembacaan kita saudara. Ini kasus penampakan Yesus ketiga kalinya kepada para murid
Nah, menarik saudara, dari teks ini kita akan belajar di bawah satu tema, yaitu nilai sebuah ketaatan. Saudara, ini menarik, 40 hari Yesus menampakkan diri untuk menanda buktikan bahwa dia bangkit, saudara. Dia tidak langsung naik ke surga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dia benar-benar bangkit, nyata dan hidup bersama para murid. Jadi Yesus 40 hari adalah penanda buktian bahwa dia telah menang atas maut. Nah, penampakan yang ketiga terjadi ketika Yesus ada di Danau Tiberias berjumpa dengan para murid. Lewat peristiwa ini ada pesan Tuhan. Lewat peristiwa ini kita mau belajar. Lewat peristiwa ini ada makna yang tersimpan untuk saya dan saudara. Untuk sebagai pengikut Yesus, ada nilai-nilai ketaatan yang kita akan pelajari pada sore hari ini, pagi ini, saudara. Nah, menarik saudara, yang pertama, ketaatan kepada panggilan. Ini tercakup dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ketaatan kepada panggilan. Nah, menarik saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bahwa murid ketika Yesus mati di atas kayu salib, pengharapan itu mulai turun. Murid ketika Yesus didengar bangkit, tapi tidak selalu bersama dengan mereka, mereka mulai kehilangan pengharapan itu. Itu sebabnya saudara, ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, maka Petrus mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengagetkan, bahwa dia ingin kembali kepada profesi yang lama. Dia ingin pergi menangkap ikan. Fatalnya saudara, murid yang lain tidak mengingatkan. Murid yang lain berkata, kami ingin juga pergi menangkap ikan. Menarik saudara, ini penting, bahwa Tuhan ketika memulai pelayanannya, berjumpa dengan mereka, ada satu pernyataan bahwa Tuhan mau mereka diubah dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mari kita lihat saudara apa yang tercakup dalam Matius 4 ayat 19. Minta tolong Cesaria baca Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, menarik saudara, panggilannya jelas, panggilannya nyata. Dari seorang yang menangkap ikan, penjala ikan, di dalam Kristus ada panggilan maha agung, yakni menjadi penjala manusia. Saudara, ini penting. Kita bisa bayangkan di kota Makassar ini saudara, dia nelayan di potret sana tiap hari dengan ikannya. Lalu datang Yesus dan berkata, mari aku jadikan engkau penjala ikan. Pergi sekolah ke STT Jeffrey, pergi sekolah ke STT Intim, pergi sekolah ke STT Bisandri, pergi sekolah ke STT Blessing, untuk kujadikan engkau penjala manusia. Menarik saudara, hari ini saya mengang kelas penginjilan tua di Sekolah Tinggi Teologi Bisandri. Ada 38 mahasiswa dalam bimbingan saya. Karena virus corona sehingga kami diliburkan dan kami ibadah online, kami kuliah online saudara. Tapi saya menelpon mahasiswa ini satu persatu, membimbing mereka saudara, untuk mencetak mereka menjadi penjala manusia. Saya tidak mencetak mahasiswa untuk menjadi ahli teologi. Saya tidak mencetak mahasiswa untuk menjadi orang doktrinal. Karena berabad-abad kita hanya keluar dari sekolah teologi menyalahkan gereja lain. Tapi kali ini saya mendidik anak-anak ini untuk menjadi penjala manusia. Saya bimbing saudara supaya melatih keberaniannya sebagai mahasiswa. Saya bilang kalian harus belajar untuk bagaimana menjala manusia. Begitu banyaknya orang Kristen yang belum dilahirkan kembali. Mereka belum berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mereka belum berjumpa menerima Yesus secara pribadi. Mereka hidup di dalam dosa mereka. Mereka keluar pintu gereja,
Tapi mereka hidup di dalam kedagingan mereka. Kepada mereka lah Injil harus disampaikan. Menjadi penjala manusia ketika saya dan saudara berani memberitahu mereka. Mungkin itu keluarga kita, mungkin itu sahabat kita, mungkin itu teman kita yang masih hidup di dalam kedagingannya. Maka kepada mereka lah Injil harus disampaikan. Saya membimbing 38 mahasiswa ini. Ada yang sudah pulang ke Tobelo, ada yang sudah pulang ke Manado, ada yang sudah pulang ke Mamasa. Saya telepon satu persatu untuk mendidik mereka bahwa panggilan tertinggi adalah melaksanakan amanat agung. Ketika murid harus diingatkan, ketika orang percaya harus diingatkan bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Menarik, ini penting saudara. Kita belajar untuk menjadi penjala manusia. Inilah panggilan amanat agung, panggilan termulia yang harus kita kerjakan. Nah, hari-hari ini ketika saudara mengikuti perkembangan dalam percepatan penuaian global, hampir di seluruh negara di dunia ini mengalami penuaian global. Saya dan saudara sidang jemaat harus siap untuk menjadi penjala manusia. Saya dan saudara harus dipersiapkan melalui komsel, melalui Sabtu-Sabtu ceria saudara. Kita disiapkan untuk menjadi penjala manusia. Mengapa kalangan karismatik berteriak tentang pencurahan Roh Kudus di hari-hari terakhir? Mengapa saudara? Karena kita tahu lewat pencurahan Roh Kuduslah ada percepatan pelaksanaan amanat agung. Ini penting saudara. Ketika engkau belajar Alkitab lebih dalam, engkau akan menemukan bahwa panggilan tertinggi amanat agung itu ketika saya dan saudara menjadi penjala manusia. Petrus dan para murid dijumpai oleh Yesus untuk kembali diingatkan bahwa kalian bukan lagi penjala ikan, tapi kalian adalah penjala manusia. Panggilan itu datang untuk sidang jemaat di tempat ini, untuk mempersiapkan diri dalam penuaian global, dalam penuaian akhir, bahwa saya dan saudara akan dipakai Tuhan sebagai penjala manusia. Yang kedua saudara, yang kedua, ketaatan kepada perintah. Ini tercakup dari ayat 4 sampai pada ayatnya yang ke-6. Ini poin kedua. Nah, saudara, menarik dari apa yang kita baca tadi. Sepanjang malam mereka tidak mendapat ikan. Ada sebuah keanehan saudara. Mantan nelayan, ya minimal dapat satu lah. Mereka dibesarkan dalam lingkungan para nelayan. Sepanjang malam mereka tidak dapat, saudara. Ada beberapa keanehan di sini. Bahkan ayat yang ke-6 ada satu perintah yang perlu dipelajari lebih dalam. Yesus berkata, tebarkan jalamu ke sebelah kanan. Saudara, kita boleh diskusi dengan para nelayan. Kita boleh bertanya juga kepada mantan Menteri Kelautan, Ibu Susi Pujiastuti. Apakah memang ikan itu berkumpul di sebelah kanan perahu? Apakah ketika nelayan-nelayan datang dan lihat kapal, lalu mereka sepakat, ikan-ikan sepakat kirim WA satu sama lain di grupnya, bahwa mari kita berada di sebelah kanan karena kapal mau tangkap kita? Tidak ada teorinya saudara. Tidak ada argumentasinya. Tidak ada penjelasan logisnya mengapa ikan berkumpul di sebelah kanan. Tapi menarik saudara, ini perintah. Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu. Ini perintah. Kadang-kala banyak perintah-perintah Tuhan yang kadang-kala sulit masuk akal. Kadang-kala tidak diterima logika kita. Dalam satu cerita masyarakat Yahudi, sekali waktu Yesus menyuruh para
Ini tidak ada dalam Alkitab, dalam Apokrif Yahudi. Sekali waktu Yesus memberi perintah kepada para murid bahwa kita akan naik ke gunung dan bawa batu. Lalu Petrus bilang, ngapain bawa batu ke gunung? Di gunung banyak batu. Lalu murid yang lain bilang, bawa saja. Ini kan perintah. Ngapain? Akhirnya Petrus tidak bawa batu. Tiba di gunung, Yesus bilang, keluarkan batu kalian. Lalu Yesus membuat mujizat, batu itu menjadi roti. Menarik saudara, mereka makan roti. Untuk murid yang lain memberikan rotinya, yang batunya besar jadi rotinya besar. Lalu dia bagi saudara kepada para murid. Nah menarik saudara, besoknya mereka berangkat lagi ke atas gunung. Lalu Petrus tiba-tiba ambil batu besar. Lalu murid yang lain bilang, tidak ada perintah. Dia bilang, bawa batu, nanti Tuhan buat mujizat. Murid yang lain tidak bawa batu karena tidak ada perintah. Nah menarik saudara, bahwa pada akhirnya tiba di gunung, lalu Petrus tunggu-tunggu kapan Yesus membuat mujizat, batu menjadi roti. Tapi pada kenyataannya tidak ada mujizat, batu tinggal batu. Saudara, ini penting kita tahu bahwa ada perintah. Ketika firman Tuhan memerintahkan, itu yang harus kita lakukan. Di sanalah nilai sebuah ketaatan. Ini penting saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Ketika pemerintah berkata jangan berkumpul, ya kita harus taat. Itulah iman kita saudara. Ketika pemerintah bilang jaga jarak, kita harus taat. Masing-masing sinode sudah berteriak kepada setiap gerejanya untuk tidak kumpul di gereja. Kita harus taat. Disinilah nilai ketaatan saudara. Sejauh mana saya dan saudara menunjukkan iman itu dalam bentuk ketaatan. Contoh lampu merah, sudah kuning kita terobos saudara. Ya. Lalu polisinya bilang brrr. Lalu kita bilang darah Yesus. Ya. Polisinya kaget. Ya, apa itu darah Yesus? Anda melanggar lampu merah. Nah, saudara, hal-hal kecil, tapi kita belajar bahwa ketaatan itulah yang akan menuntun kita untuk lebih dekat mendapat perkenaan hati Tuhan. Saudara, ini penting saudara. Kita mau berbicara juga tentang ketaatan dalam gereja Tuhan. Satu hal yang sering kita lalaikan adalah ketika kita harus mengembalikan milik Tuhan. Saya lama mempelajari mengapa persepuluhan itu disebut milik Tuhan. Mengapa dikatakan dia persembahan khusus yang kita harus tunjukkan ketaatan kita, lalu kita beri, dan pendeta bilang itu kita mengembalikan milik Tuhan. Nah menarik saudara, waktu Israel masuk tanah perjanjian Kanaan, tanah perjanjian hanya dibagi 9,5 milik pusaka. Sebab ada 2,5 suku yang tidak mau jalan, tidak mau lagi menyeberang sungai Yordan. Ada suku Gad, suku Ruben, dan setengah suku Manase. Jadi tanah perjanjian hanya dibagi 9,5. Mahasiswa saya tanya, kenapa mereka tidak mau ikut Pak menyeberang sungai Yordan? Karena saya tidak tahu jawabannya, sedang dia sudah capek jalan. Sudah 40 tahun dia jalan. Bilang biarlah kami di sini. Lalu menarik saudara, ketika tanah perjanjian itu dibagi 9,5, maka orang Lewi keberatan. Karena dengarkan baik saudara, setiap ada masalah dalam 40 tahun perjalanan itu, firman Tuhan selalu berbicara cuma satu. Kalian pegang janji bahwa negeri itu melimpah susu dan madunya. Jadi mereka hanya pegang janji saudara. Mereka hanya pegang kuat itu janji. Tapi ketika masuk ke tanah perjanjian Kanaan, itu hanya terbagi 9,5.
Jadi orang Lewi keberatan, saudara. Mengapa mereka tidak mendapat milik pusaka itu? Nah, firman Tuhan yang luar biasa memberikan jawaban atas mengapa kita yang disebut ketaatan memberi persepuluhan itu mengembalikan milik Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, saudara. Minta Cesaria bantu dari Bilangan 18 ayat 19 sampai 21. Apa yang firman Tuhan sampaikan? Bilangan 18 19 sampai 21. Bilangan 18 ayat 19 sampai 21. Segala persembahan khusus, yakni persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan bersama-sama dengan engkau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Tuhan berfirman kepada Harun, di negeri mereka engkau tidak akan mendapat milik pusaka dan tidak akan beroleh bagian di tengah-tengah mereka. Akulah bagianmu dan milik pusakamu di tengah-tengah orang Israel. Mengenai Bani Lewi, sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan di antara orang Israel sebagai milik pusakanya, untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka, pekerjaan pada kemah pertemuan. Amin. Ayat 19 berbicara bahwa perkara pemberian persepuluhan adalah ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 20 berbicara bahwa kaum Lewi tidak mendapat milik pusaka karena Bapa di surga adalah milik pusaka mereka. Saya beritahu kepada mahasiswa saya, ini penting, berbahagialah Anda yang dipanggil menjadi pendeta. Karena milik pusakamu adalah Bapa di sorga. Itu sebabnya kita diajar dalam gereja supaya jemaat mengembalikan milik Tuhan. 1/10 itu milik Tuhan, karena Lewi harus mendapat bahagian itu karena milik pusakanya adalah Bapa di sorga. Saya pernah memulai jemaat ini, saudara. Saya bertanya kepada jemaat, sebenarnya siapa yang harus lebih keberkat? Apakah gembala sidang atau jemaatnya? Lalu jemaat berteriak, jemaat Pak yang harus lebih keberkatan. Selang tidak, seharusnya gembala sidang yang lebih keberkatan. Karena dari 11 saudaranya memberikan 1/10 untuk Lewi. Artinya memang gembalanya harus lebih keberkatan. Saudara, ini penting, saudara. Kita setia, kita jujur untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ini penting, saudara. Karena hanya satu kasus dalam Alkitab. Bapa di surga menawarkan diri untuk diuji. Ujilah aku kalau aku tidak membuka tingkap-tingkap langit. Dalam terjemahan lain, di open the windows, aku membuka jendela-jendela sorga. Nah, menarik, saudara, ini penting. Mengapa perlu terus ditekankan dan diajarkan untuk kita mengembalikan milik Tuhan? Karena fakta sejarah membuktikan orang yang tidak memberi persepuluhan, lambat laun, sadar atau tidak sadar, mengaku atau tidak mengaku, jujur atau tidak jujur, maka sebenarnya imannya semakin suam. Karena dia tidak belajar bergantung sepenuhnya kepada Bapa yang mempercayakan berkat itu untuk memberkati kerajaan Allah. Ini penting, saudara. Banyak orang bertanya, mengapa gereja-gereja di Eropa ditutup, Pak? Berbagai macam analisa teologis keluar. Secara kepemimpinan apalagi yang kurang sama mereka. Secara organisasi apalagi yang kurang. Secara dana apalagi yang kurang. Tapi dengarkan baik. Ketika mereka tidak tahu mengembalikan milik Tuhan, maka lambat laun iman itu akan menjadi suam. Ketika suam, saudara, maka itu sebabnya gereja semakin kosong dan orang tidak lagi memiliki rasa lapar dan haus untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup ekonomi mereka.
Tahu suam saudara? Ketika dari 7 gereja yang mendapat surat, maka gereja di Efesus adalah teguran yang paling pertama. Engkau meninggalkan kasih mula-mula. Itu namanya suam. Jemaat Laodikia juga diperingati. Engkau tidak panas, engkau tidak dingin. Itu artinya suam. Kita masih gereja, kita ikut kegiatan gerejawi. Tapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Bapa. Salah satu faktor saudara, karena kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Ini penting, karena ketika kita memberikan 1/10 milik Tuhan, kita belajar bergantung bahwa 90% ini akan diberkati Tuhan, karena inilah kepercayaan Tuhan. Banyak orang mengkritik gereja-gereja karismatik bahwa pendetanya dalam kelimpahan. Anda melihat yang melimpah. Tapi saya sering pergi bersama tim Caritas Ministry ke pelosok-pelosok, ke daerah-daerah. Dan saya menangis melihat para hamba Tuhan di daerah perintisan. Begitu beratnya perjuangan mereka. Ketika Anda diberkati Tuhan, saya dan saudara harus memberkati kerajaan Allah. Kita diberkati Tuhan saudara, itu tidak salah. Anda boleh belajar pada sejarah bahwa gereja yang 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, yang berteriak tentang rancangan keberkatan, maka hari ini gereja itu memiliki dana untuk pelayanan misi, untuk memberkati gereja lain, untuk memberkati banyak hamba Tuhan. Yang salah adalah ketika Anda keberkatan, Anda akhirnya diperhamba oleh harta dunia itu. Dengarkan baik saudara. Memberi persepuluhan hanya persoalan ketaatan. Tetapi di dalamnya bahwa janji Bapa siap memberikan engkau kelimpahan. Dalam kelimpahan itulah engkau memberkati gereja Tuhan. Ini penting saudara. Satu cerita tua. Orang bernama William Colgate. Dia naik di Irlandia Utara di sebuah kapal barang. Karena dia tidak punya uang, maka dia menyelundup naik dan dia ada di palka kapal bersama barang-barang. Lalu anak buah kapal menemukan dia. Lalu membawa anak muda ini menghadap ke kapten. Lalu kapten mulai bertanya dan bicara sama anak muda ini. Bilang, kenapa kau berani naik kapal? Saya nggak punya uang dan saya ingin merantau ke New York, Amerika. Menarik saudara. Kapten kapal itu bertanya, apa kelebihanmu nak? Bilang, saya pandai membuat lilin dan saya pandai membuat sabun. Lalu kapten kapal itu memberikan nasihat. Ketika nanti kapal tiba di New York, engkau cari sebuah gereja, engkau mendaftar di situ, engkau ikut beribadah di situ, engkau tumbuh di situ, lalu engkau kembangkan 2 usahamu, dan sekali waktu engkau akan diberkati Tuhan. Lalu William Colgate bergabung di sebuah jemaat lokal, lalu mengembangkan usahanya, itu membuat lilin dan membuat sabun. Menarik saudara, sejarah itu mencatat bahwa pabrik lilinnya itu akhirnya tidak berkembang. Yang berkembang adalah pabrik sabunnya. Nah, kalau Anda seumur dengan saya, umur 50, waktu kita kecil ada acara TVRI namanya Siaran Niaga. Anda akan berjumpa dengan sabun kecantikan Colgate 4711. Tapi hari ini saya cari tidak ada lagi sabun itu. Yang ada adalah odol Colgate. Dan itu odol mahal. Dengarkan baik. Itu diciptakan oleh seorang bernama William Colgate. Mengapa Tuhan berkati apa yang diproduksinya? Karena dia setia dan jujur dengan persembahan persepuluhannya. Ini penting saudara. Di sanalah nilai sebuah ketaatan. Sejauh mana saya dan saudara taat dalam mengembalikan apa
yang Tuhan punya. Yang ketiga, yang terakhir. Ketaatan membangun persekutuan. Ayat 7 sampai 14. Lalu para murid mendekat. Lalu Yesus berkata, ambillah ikanmu untuk kita makan bersama. Lalu Alkitab menulis ada 153 ekor. Alkitab juga menambah tulisan, jala itu tidak pernah koyak. Benar, saudara. Dengarkan baik. Berkat Tuhan itu akibat. Uang itu akibat. Jadi ketika kita setia bekerja, setia melayani Tuhan, kita taat mengembalikan apa yang Tuhan punya. Dengarkan baik. Uang itu akibat. Berkat itu akibat. Ketika mereka menarik jala dari sebelah kanan perahu, ada 153 ekor mereka dapat. Alkitab menambah, jala itu tidak pernah rusak. Ini penting, saudara. Saya lama hidup di Jakarta, saudara. Orang berangkat jam 5 pagi, anaknya belum bangun. Orang pulang jam 10 malam, anaknya sudah tidur. Tapi dia bilang, saya 10 tahun pendeta hidup saya biasa-biasa saja. Sang kenapa? Secara finansial bocor sana, bocor sini. Sang mari periksa hidup Anda. Apakah Anda adalah orang yang setia mengembalikan milik Tuhan? Kalau engkau kembalikan milik Tuhan, maka Tuhan memagari berkatmu yang engkau dapatkan. Ini penting, saudara. Ketika mereka datang membawa ikan itu, lalu mereka duduk bersama, makan bersama. Dalam anugerah Tuhan tahun 2018 saya ada berkat oleh seorang bapak. Saya dibawa jalan-jalan ke Israel dan kami tiba di Danau Tiberias. Dan guide-nya berkata, di sinilah Yesus duduk makan bakar ikan bersama dengan murid-muridnya. Saya terkesan dan saya foto, saudara. Menarik, saya tiba di tempat itu dalam anugerah Tuhan. Nah, ini penting, saudara, mengapa Yesus menjumpai mereka. Selain mengingatkan akan panggilan untuk menjadi penjala manusia, mengingatkan mereka untuk taat kepada perintah. Maka yang ketiga, Yesus menampakkan diri untuk mereka taat kepada sebuah persekutuan. Membangun persekutuan. Nah, akibat virus corona, saudara, kita akhirnya lebih banyak tinggal di rumah. Khotbah-khotbah saya selama ini sudah menyampaikan bahwa ke depan gereja rumah akan lahir. Dan hari ini lahir. Hari ini lahir, saudara. Kita berada di rumah kita masing-masing. Kita harus belajar seorang bapa menjadi imam, memimpin ibadah di dalam rumahnya. Itulah yang disebut persekutuan. Untung Yesus ajar kita, di mana 2-3 orang berkumpul karena namaku, aku hadir, saudara. Jadi kita mengajak istri kita, anak kita, dan seisi rumah kita membangun mezbah dalam rumah kita. Itulah arti sebuah makna persekutuan. Ini penting, saudara. Kekristenan kita tidak diukur karena gelar teologi kita. Kekristenan kita tidak diukur karena kita hebat khotbah. Kekristenan kita tidak diukur karena kita hebat paduan suara. Kekristenan kita tidak diukur karena dinamika pelayanan kita. Tapi kekristenan kita tumbuh berkualitas, terukur oleh waktu yang Anda pakai bersekutu dengan Dia. Ini penting. Saya akan di sebuah gereja Injili dan saya terdidik bagus dari kecil. Gereja Injili itu punya pengajaran yang bagus dan bapak kami berdisiplin untuk membangunkan kami jam 5 pagi untuk membangun persekutuan. Ada mezbah dalam rumah kami. Cuma yang masalah waktu itu lagunya kurang kena.
Karena kita baru bangun pagi, lalu kami ini orang Toraja. Kalau menyanyi dia tarik-tarik saudara. Kita baru bangun pagi, Bapak saya angkat lagu itu. Besar setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu. Saya tambah tidur saudara. Saya tidak bisa melek karena lagunya sudah slow, ditarik-tarik lagi. Itu sebabnya hari ini di rumah saya kalau bangun pagi lagunya diubah. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Itu kan lebih mantap saudara ya. Ku terima janji Allah dari kaum Yehuda. Jadi kita bersekutu pagi itu penuh semangat, penuh gairah untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah yang menarik lagi saudara, mari kita buka Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Apa pesan Tuhan untuk sebuah persekutuan? Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya, inilah kelebihan kekristenan, bahwa kita bebas. Karena kita menyembah dalam roh, maka kita bebas dalam waktu. Kita bebas dalam tempat. Kita bebas dalam susunan. Kita bebas dalam bentuk. Saudara, kita tidak boleh terjebak dengan susunan. Waktu saya kuliah tiba-tiba panitia Natal bilang, bagaimana pendeta kalau acara penyalaan lilin setelah khotbah, pendeta marah, majelis rapat. Kita terjebak dengan susunan. Sementara Alkitab mengajar kita, kita menyembah dalam roh. Roh tidak berbentuk saudara. Roh tidak diatur oleh susunan. Roh tidak diatur oleh berbagai macam tempat dan waktu. Persekutuan di rumah kita harus terbangun saudara. Mengapa? Anda sedang disiapkan untuk apa yang terjadi pada hari-hari ini dalam penuaian global ini saudara. Saya akan mengakhiri renungan ini saudara. Ketika Anda membaca buku Gereja Bawah Tanah Cina, yang setiap hari mereka memenangkan orang-orang komunis 30.000. Satu hari mereka memenangkan jiwa 30.000. Dan mereka mengalami gelombang aniaya dan mereka akhirnya disebut gereja bawah tanah. Jadi mereka sembunyi. Menurut laporan buku itu lebih banyak dipimpin oleh kaum ibu. Jadi mereka datang nyanyi, ibu-ibu baca firman, renungan sejenak, persembahan jalan, doa berkat, bubar. Begitu modelnya saudara. Ya, jadi kita tidak boleh terjebak dengan tatanan. Kita tidak boleh terjebak dengan susunan. Mari kita belajar untuk kita bebas dalam roh, dalam hal kita menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus untuk meneguhkan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang harus hidup dalam ketaatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari 1 Korintus 11 ayat 23, minta Cesaria baca. Satu Korintus 11 ayat 23.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Saudara-saudara yang saya kasih sidang jemaat yang telah siap di rumah masing-masing dalam ibadah perjamuan kudus pagi ini, saudara, mari kita mempersiapkan tubuh dan darah Tuhan. Yesus mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Tidak ada firman Tuhan bilang ini lambang tubuh. Ayat firman Tuhan selalu bilang inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Lalu dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Sebelum kita menikmati tubuh dan darah Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada sidang jemaat di rumah masing-masing. Kalau selama ini ada dosa yang engkau sembunyikan, ada bentuk ketidaktaatan yang engkau buat, mari mengaku di hadapan Tuhan. Kita mengaku, kasih karunia Tuhan datang kepada Anda. Kasih karunia Tuhan datang kepada Anda. Dan kalau ada kelemahan-kelemahan karakter, apakah ketika Anda marah, Anda tidak kendalikan mulut Anda? Ketika hati Anda menyimpan kebencian dan sulit sekali Anda melepaskan pengampunan. Anda tamak dengan harta dunia. Sehingga karena kelemahan karakter itulah, seringkali kita menjadi batu sandungan. Mengapa dia anak Tuhan, mengapa dia pelayan Tuhan masih seperti itu. Lewat perjamuan kudus, kita mengaku karakter kita itu. Karena Anda dipanggil Tuhan, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Mari setiap pribadi kita tunduk kepala. Di rumah kita masing-masing, kita tunduk kepala untuk mengakui dosa dan kelemahan-kelemahan karakter. Firman-Nya yang akan mengubah Anda. Roh Kudus yang akan mengubah Anda untuk Anda terbentuk menuju keserupaan dengan Kristus. Mari setiap pribadi, setiap keluarga, kita tunduk bersama dan kita berdoa masing-masing. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah buat kami. Layakkan kami, perkenankan kami untuk kami dapat menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau, Tuhan. Jamah kami Bapa, ubahkan hidup kami untuk kami serupa dengan gambaran anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya jemput orang-orang muda, keluarga untuk bangkit berdiri. Mari kita mengangkat pujian salibnya, saudara. Kita mengangkat tubuh Tuhan, saudara. Dalam posisi kita berdiri, saudara, di rumah kita masing-masing. Kita mengangkat tubuh Tuhan, saudara.
dosaku disucikan oleh darah Sekali katakan lebih sungguh. Salibnya, salibnya. Salibnya, Salibnya. salibnya Katakan teramat mulia. teramat mulia. Katakan dosaku disucikan. Dosaku disucikan Oleh darah Yesus. oleh darah Yesus. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makannya, kau memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita makan bersama. Kemudian dia mengambil cawan dan berkata, inilah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Dengarkan baik saudara, darah ini yang menebus kita. Darah ini yang menyucikan kita. Darah ini yang menguluskan kita. Darah ini juga yang membungkus kita. Sehingga kita terhindar dari segala berbagai macam virus yang ada. Penyakit yang ada. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Mari kita menikmati darah Tuhan saudara. Mari kita minum bersama. Tetap dalam sikap berdiri. Mari kita mengangkat bersyukur. Kita nyanyikan haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. Mari kita sembah dia saudara. Haleluya. Kita sembah dia saudara. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Sembah dia saudara, sembah dia. Haleluya. Haleluya. Kita lagi pujian katakan haleluya. Haleluya. Sembah dia saudara. Haleluya. Sembah dia saudara. Haleluya. Dia menebus semua di atas kayu salib. Haleluya. Dia bertanggung jawab atas hidupmu hari-hari ini. Haleluya. Dia melindungi engkau. Haleluya. Katakan haleluya, sembah dia saudara. Haleluya. Sembah dia, sembah dia. Haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya.
dia, saudara. Dia adalah penolong yang sejati. Dia melindungimu dan dia mau engkau hidup dalam kasih karunia-Nya. Menikmati tubuh dan darahmu. 1 Yohanes 3:9 berbicara, ada benih ilahi dalam hidup kami. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam engkau. Terima kasih Bapa untuk lawatan Tuhan pagi ini. Terima kasih Bapa untuk hidangan perjamuan kudus. Kami mendapat perkenan hati-Mu Tuhan untuk menikmati tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan melalui perjamuan kudus yang ada. Tiba saatnya saudara, kita mau memberikan persembahan, kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan cara saudara memberikan persembahan akan tertera pada layar saudara. Mari sama-sama sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur Tuhan, dan tiba saatnya kami mau memberikan persembahan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Tuhan Yesus memberkati yang masih ada pada kami, Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami, memberkati studi kami, dan semuanya demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini syukur kami Bapa, di dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik.
Puji nama Tuhan. Baik saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita tundukkan kepala. Sama-sama kita angkat pujian doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Imanmu saudara, sehingga kesakitan tidak menimpa katakan dengan imanmu saudara, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. kami menikmati hadirat dalam kemuliaan-Mu, dalam pujian dan sembah kami. Kami menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bersama seluruh sidang jemaat-Mu Gereja Betel Indonesia Kima. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Engkau telah tutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga hari ini seluruh umat-Mu dalam keadaan sehat dan kuat Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan atas pertolongan Tuhan untuk tim yang mempersiapkan ibadah online ini.
Terima kasih atas semua kekompakan. Terima kasih atas apa yang Tuhan beri. Kami mengucap syukur untuk tim pujian penyembahan Kima. Engkau telah berkati mereka Tuhan. Orang-orang muda yang terlalu cepat Engkau panggil untuk ada di barisan depan. Sebagai imam pemuji, imam pemusik, mereka telah mengantar umat-Mu datang memuji-muji, menyembah dan ketemu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Jemaat yang saya kasihi di rumah-rumah kos, di tempat masing-masing, Tuhan memberkati. Angkat kedua telapak tangan-Mu, arahkan hati-Mu kepadanya, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia pada Bapa di surga, kekayaan kasih karunia itu melimpah-limpah, datang membanjiri bumi pertiwi dan menjadi gelombang besar yang melanda Kima. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup, Engkau adalah juru selamat dunia. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kaki di tanah Kima, berjejak di tanah Kima. Engkau datang baptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Hari-hari terakhir Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kami, mulai pada minggu ini hingga kedatangan-Mu yang kedua kali, menjemput orang-orang kudus-Mu. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada tim yang melaksanakan ibadah live streaming ini, dan juga terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Saya tahu Anda setia. Terima kasih semuanya. Tuhanlah yang memberkati jemaat GBI Kima. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Anda telah mengikuti ibadah online GBI Kima. Kami berharap Anda diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Terus ikuti channel ini dengan klik berlangganan. Tuhan Yesus memberkati.